Tanggung jawab terbesar seorang bapak adalah mengantarkan anak-anaknya menuju kebahagiaan. Itulah yang dirasakan Darto, 62 tahun, pria asal Tegal, Jawa Tengah yang sudah puluhan tahun merantau ke Jakarta. Berbagai cara mencari nafkah sudah dilaluinya demi membesarkan anak cucunya. Suasana rumah kontrakan di Jalan Amal 1 Pondok Bambu, Jakarta Timur mulai sepi. Maklum, hampir semua penghuninya adalah pedagang yang sejak pagi sudah meninggalkan rumah untuk berjualan. Salah satu penghuni rumah adalah Darto yang baru saja dibangunkan putrinya, Nabila. Darto bekerja sebagai penjual ketoprak lontong. Kakek 62 tahun ini menyiapkan dagangannya dengan membuat sambal kacang dan lontong, dibantu Nabila. Bahan-bahan biasanya ia beli seusai berjualan pada hari sebelumnya. Nabila yang sudah berusia 18 tahun adalah anak bungsu Darto. Ia biasa membantu ayahnya menyiapkan dagangan sebelum pergi untuk bekerja serabutan. Berjualan ketoprak adalah pekerjaan terakhir Darto. Ia memulai peruntungannya di Jakarta pada 1985 dengan menjadi penjual es krim. Darto kemudian beralih menjadi pedagang asongan, rokok, dan minuman. 18 tahun terakhir, ia menekuni pekerjaan sebagai penjual ketoprak. Darto kini hidup bersama anaknya saja setelah sang istri, Tasripah, meninggal dunia di usia 49 tahun, lebih dari 2 tahun yang lalu. Darto mempunyai 4 orang anak. 3 diantaranya sudah bekerja dan tinggal di beberapa wilayah di Jakarta. Temen sama temen, diajak ayo timbang nganggur bengong, ikut saya yuk bikin ketoprak. Ntar saya udah tahu ilmunya, kita dagang sendiri. Tadinya nyewa sehari 500 perak, komplek-komplek dulu. Sekarang begini kurang sehat matanya karena kurang awas. Jarak antara rumah kontrakan ke lokasi berjualan sekitar 2 km. Darto terpaksa harus berhenti beberapa kali. Matanya yang rabun terkadang menghambat pekerjaannya. Jalanan yang padat melewati perempatan di bawah Jalan Layang Basuki Rahmat, Jakarta Timur setiap hari dilaluinya. Suatu ketika gerobak Darto pernah ditabrak sebuah mobil yang tiba-tiba berbelok. Ceritanya dia mobil rem mendadak. Jadi kita lagi jalan begini enak-enak, dia di depan, saya brok. Ya dia maaf juga sih, Pak maaf ya saya yang mendadak. Oh nggak apa-apa, kalau salah ya minta maaf, kalau nggak salah kita mau marah-marah. Ya udah Pak, saya salah Pak, soalnya Bapak udah ketahuan matanya begitu. Oh iya makasih ya Mas, kalau udah tahu. Pendapatan Darto setiap hari tidak menentu. Satu piring ketoprak buatannya dihargai Rp13.000. Biasanya ketopraknya terjual antara 3 hingga 15 piring dengan perolehan maksimal Rp150.000. Sementara modal yang diperlukan sekitar Rp100.000 untuk membuat lontong dan berbelanja sayuran serta bumbu-bumbu. Udah langganan sih biasanya kan di pos di sono, terus kok nggak ada, ya udah sambil jalan aja ketemu di sini juga gitu. Kalau rasanya seperti apa? Enak, rasanya enak. Kental juga bumbunya, dia nggak sayang gitu, bumbunya kental. Mbak, kalau melihat orang tua masih kerja gitu seperti apa sih? Pak, kasihan. Seharusnya orang mereka itu udah waktunya istirahat. Kan ini mempunyai anak-anak Pak. Harusnya anaknya yang menafkahi, jangan orang tua. Nabila sangat mengagumi semangat sang ayah yang mau bangkit dan berjuang kembali setelah terpuruk sepeninggal sang ibu. Kematian istrinya memang pukulan berat bagi Darto.
Semasa hidup, istrinya adalah tempatnya berkeluh kesah. Darah tinggi, jantung apa itulah gitu. Dulu pernah diperiksa, operasi, darah tumbuh di sini pundak. Operasi udah selesai, udah baik. Kali ngedrop begitu Pak. Tadinya obat aja masih ada, kalau orangnya ada. Sekarang udah dibuangin, orangnya gak ada. Penyakit kombinasi apa itu namanya. Darto sendiri bukan tidak punya masalah kesehatan. Penglihatannya menurun, seperti berkabut akibat katarak. Ia tidak dapat melihat orang dengan jelas, kecuali dari jarak dekat. Darto sudah berobat ke dokter yang menyarankan agar matanya dioperasi. Ya gitu aja, ketiduran di rumah. Tahu itu kayak perih gitu, pedes gitu. Ya kita kan namanya orang kan dikucak-kucak gitu, lama-lama merah. Anak-anak bilang, Pak itu matanya merah sakitnya, sakit katanya. Jadi kita gimana? Sono aja ya kaji dogol minta berobat, mending kaji dogol angot lagi. Saat ini yang ada dalam benak Darto adalah berjualan semampunya, berjuang sekuat tenaga sehingga bisa bertahan hidup dengan kemampuannya sendiri. Ia berharap si bungsu bisa segera memiliki pekerjaan tetap, sehingga setelah anaknya bisa hidup lebih baik, ia bisa ikut anaknya kemanapun berada sampai ajal menjemput dan kembali berkumpul dengan istrinya di surga nanti. Kartika Bagus, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.